Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak mujahid dan mujahidah SMP IT Permata Hati? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, hari ini adalah anugerah. Dan anugerah terbaik dan terindah saat ini adalah bisa belajar membersamai kalian. Walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini, Bu harapkan kalian tetap semangat ya. Allahu Akbar. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi bab 1, yaitu mengenai bilangan berpangkat dan akar bilangan. Bagian bab ini akan membahas 2 poin, yaitu A. Bilangan berpangkat bilangan bulat, B. Bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Kalau begitu, kita lanjut ya pembahasan pada poin A, yaitu bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu nomor 1 dan 2. Pengertian perpangkatan bilangan dan bilangan berpangkat bilangan bulat. Sebelumnya, baiklah kita mereview kembali materi yang pernah didapat pada bangun ruang sisi datar, yaitu menghitung volume kubus. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Volume kubus sama dengan S pangkat 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perpangkatan suatu bilangan merupakan suatu perkalian berulang. Bilangan berpangkat juga dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya yaitu kalian pasti mengetahui makhluk hidup yang bernama bakteri atau virus. Tahukah kalian cara perkembangan bakteri atau virus? Bakteri atau virus dapat berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Jika terdapat satu koloni bakteri, dapatkah kalian menghitungnya? Tentunya kalian akan mengalami kesulitan apabila menghitungnya dengan satu persatu. Dalam hal ini kita akan membahas konsep perpangkatan. Yang pertama, pengertian bilangan berpangkat. Perpangkatan bilangan tadi sudah dijelaskan bahwa merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Misalnya A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, yang dimana A disebut bilangan pokok atau basis dan N disebut pangkat atau eksponen. Contoh soalnya, nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. A 3 pangkat 2, ya, yang artinya 3 dikali 3 sebanyak 2 kali. B 4 kali 3, yang artinya 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali. Yang C negatif 2 dipangkatkan 5, yang artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 5 kali. Sekarang contoh soal selanjutnya yaitu tentukan hasil perpangkatan bilangan berikut. Yang A 3 pangkat 2, maka 3 dikali 3 maka hasilnya 9, betul. Yang B 4 dikali 4 dikali 4, maka 4 pangkat 3 sama dengan 64. Negatif 2 dipangkatkan 5, maka hasilnya berarti negatif 32. Kenapa bisa negatif 32? Ketika bilangan berpangkat ganjil dengan bilangan pokoknya negatif, maka hasilnya akan tetap negatif. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu poin kedua, bilangan berpangkat bilangan bulat.
Yang pertama, 2.1 bilangan berpangkat 0. Kalian bisa menemukan sifat bilangan berpangkat 0 pada buku paket di kegiatan siswa halaman 4. Oke, bisa kalian lihat ya, ada di buku paket. Oke, berdasarkan hasil yang dilakukan pada operasi pembagian bilangan tersebut dapat disimpulkan untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0, maka akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ingat ya, berapapun bilangan yang dipangkatkan 0 maka hasilnya dia sama dengan 1. Poin 2.2 bilangan berpangkat negatif. Oke, bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif, yaitu apabila A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kemudian ketika A per B dipangkatkan negatif N, maka hasilnya yaitu B per A sama dengan pangkat positif N. Oke, contoh soal. Tentukan hasilnya. A 3 pangkat 0 berarti hasilnya sama dengan 1. Yang B negatif 2 pangkat 0 berarti hasilnya 1. Sekarang nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif. Yang pertama, 3 dipangkatkan negatif 2 berarti bentuknya 1 per 3 pangkat 2 dan hasilnya berarti 1 per 9. Yang B negatif 2 dipangkatkan negatif 3 maka hasilnya ya 1 per negatif 8. Oke, mungkin segitu saja dari Ibu. Apabila kalian masih bingung, coba kalian kerjakan latihan soal yang nanti akan Ibu kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.